Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas manhwa dengan judul 13 Trait, atau punya judul asli I Start With 13 Hidden Trait. Itu judul aslinya, bisa kalian baca di web legal atau dimanapun itu. Dan ya, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Akyun yang kaget karena ada monster di depan rumahnya, dan bahkan ada item game yang juga ikut ke dunia nyata. Akyun awalnya berpikir jika semua itu mimpi, namun ternyata itu bukan mimpi karena semuanya sekarang telah menjadi nyata. Akyun langsung mengecek gamenya untuk melihat keadaan, namun di sana semua informasi game itu sudah hilang. Akyun berpikir bahwa sekarang web game tersebut sudah tiada, lalu tiba-tiba di belakang dirinya ada yang berteriak kencang dan berkata bahwa sekarang ada monster. Di sana terlihat para monster jangkrik atau belalang itu pun mengamuk dan mulai meluluh lantahkan semua hal di depannya. Orang-orang mulai tak bernyawa karena mereka tak bisa melawan monster dengan kekuatan besar. Polisi juga tak bisa berbuat apa-apa dan mereka hanya bisa menelpon kantor pusat untuk meminta bantuan. Notifikasi di HP Akyun mulai menyala dan memberitahu bahwa di dekatnya sedang ada bencana yang berbahaya. Akyun bergetar ketakutan. Ia melihat ke arah bawah dan bertanya tentang mengapa para monster dari Pangenia bisa berada di sana. Akyun masih terus memikirkan kondisi saat ini. Ia mulai memperhatikan sistem yang muncul dan berkata bahwa sepertinya batas antara dunia nyata dengan dunia Pangenia sudah mulai hancur. Akyun masih bingung dengan apa yang harus dilakukan. Lalu tiba-tiba ia menyentuh item gamenya. Ia terus memperhatikan item tersebut dan ia berpikir bahwa jika monster bisa bergerak di dunia nyata, maka mungkin ia juga bisa menggunakan kekuatan dalam gamenya. Karena hal itu, Akyun langsung berlari ke depan monitor untuk mengambil sesuatu yang berada di sana. Ia membuka kantong di hadapannya dan ternyata ia mendapatkan Michaela Sword dan juga Hydreigon Soul. Akyun masih bingung. Ia berkata bahwa di game menggunakan item hanya perlu 2 kali klik pada mouse, tapi sekarang semuanya telah berbeda. Ia pun ingat kembali bahwa dirinya bisa menggunakan item jika mengatakan on, dan ia harus bisa melakukan hal itu karena tubuh manusianya masih belum bisa melawan para monster. Terlihat ia mengaktifkan item yang tadi didapatkannya dan seorang dewi langsung muncul di belakang dirinya. Akhirnya item dari Pangenia pun aktif. Di luar sendiri terlihat dunia benar-benar mengalami kehancuran dan di sana ada seorang ibu yang sedang membawa anaknya sambil berlari dengan cepat. Anaknya bertanya tentang di mana ayahnya, sedangkan sang ibu yang panik hanya bisa berlari dan berkata bahwa ayahnya akan segera datang. Tiba-tiba saja di atas mereka reruntuhan mulai bergerak dan akan menimpa tubuh mereka. Reruntuhan itu akhirnya terjatuh. Si anak sepertinya dilempar oleh sang ibu, sedangkan sang ibu tertimpa oleh reruntuhan tadi. Ibunya mengalami luka parah dan dengan tubuh yang penuh luka ia berkata agar sekarang anaknya yang bernama Onji segera pergi dari sana. Di saat itu juga muncul seorang perempuan yang berlari cepat dan dia bertanya tentang apakah sekarang ada orang yang terluka parah. Ibunya yang terluka parah malah berkata jika ia baik-baik saja dan ia harap wanita tadi bisa membawa anaknya saja. Wanita itu hanya bisa menutup mata dan merasa sedih dengan keadaan yang terjadi. Lalu sambil membawa anaknya ia berkata bahwa dirinya pasti akan melindungi anak dari ibu tersebut. Tiba-tiba saja wanita itu pun melirik ke arah belakang dan ternyata di belakangnya sekarang ada monster jangkrik yang akan menyerang dirinya. Wanita tadi hanya bisa terdiam dan dia berpikir bahwa mungkin dirinya akan segera pergi ke surga. Tapi tiba-tiba di sana Akyun muncul dan dia langsung menghantam monster yang tadi akan menyerang. Akyun menatap tajam. Ia melakukan ayunan cepat dengan senjatanya dan langsung menghancurkan segala hal di depannya. Wanita tadi kaget. Ia menatap ke arah depan dan berkata bahwa dirinya tak menyangka karena ia bisa selamat. Ternyata saat ini Akyun masuk ke dalam mode avatarnya dari game, sehingga wanita tadi bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Akyun ini. Monster belalang itu sendiri masih ada, jumlahnya cukup banyak dan sekarang akan menyerang Akyun dari belakang. Wanita itu berteriak dan berkata agar Akyun menghindar, namun tiba-tiba saja jangkrik itu pun langsung dilahap oleh sesuatu yang berada di belakang Akyun. Wanita tadi benar-benar speechless dan ia bertanya-tanya dalam pikirannya tentang apa itu sebenarnya. Terlihat di sana Hydreigon muncul dengan 9 kepalanya dan ternyata Hydreigon ini bisa muncul berkat item yang sebelumnya digunakan oleh Akyun. Akyun naik ke atas kepala naga itu. Terlihat di sana ia berdiri di atas salah satu kepala Hydreigon dan ia berkata agar wanita itu tenang dengan keadaan sekarang. Si wanita tadi hanya bisa kagum dan ia terus memperhatikan Akyun yang tadi muncul dengan sangat keren tersebut.
Wanita tadi masih belum mengerti dengan apa yang terjadi dan dia bertanya tentang apakah dirinya sekarang sedang bermimpi. Eunji sendiri di sana langsung berlari dan dia ingin melihat ibunya yang tadi terkena reruntuhan. Wanita tadi hanya bisa memperhatikannya dan di sisi lain terlihat pertempuran masih terus berlangsung. Di sana Akyun bersama dengan Hydreigon masih terus bertarung dan ia mengalahkan semua monster yang muncul dengan mudah. Para monster belalang itu berhasil dihancurkan dengan mengerikan, sehingga wanita tadi bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Akyun ini untuk yang kedua kalinya. Dijelaskan bahwa para monster muncul serentak di seluruh dunia, dan para monster itu menghancurkan peradaban dengan mudah. Namun ternyata bukan hanya monster yang muncul, karena manusia dengan kekuatan super juga muncul, dan langsung mengalahkan monster-monster itu. Manusia yang memiliki kekuatan disebut sebagai warrior. Mereka ini memiliki tubuh yang sekuat baja, karena kebal dengan peluru, dan kemungkinan mereka ini adalah player dari Pangenial. Para warrior pun mengangkat senjatanya dan mereka berkata bahwa merekalah yang akan melindungi semuanya. Seluruh pergerakan itu pun disiarkan ke dunia dan salah satu orang yang melihat hal itu berkata bahwa para warrior ini telah menyia-nyiakan broken piece milik mereka. Ternyata yang melihat hal itu adalah seorang player Pangenia yang bernama Slaughter dan ia berpikir bahwa sekarang dunia nyata dan dunia game sudah mulai menyatu. Ia berpikir bahwa di era seperti itu, maka semua orang adalah kompetitor, jadi ia butuh lebih banyak kekuatan. Peringkat di Pangenia juga sudah berubah. Nomor 5 adalah dirinya yang merupakan Slaughter, sedangkan nomor 1 adalah Akyun dengan nickname Randolph. Slaughter berpikir bahwa sepertinya Randolph ini dulu adalah Phantom. Sebelumnya Phantom yang dimainkan oleh Akyun adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi bersama NPC dan hampir mencapai akhir dari game. Meski ekspedisi itu gagal total, tapi tetap saja Akyun dulu adalah player nomor 1 di Pangenial. Slaughter berpikir bahwa karakter terkuat milik Akyun memang telah menghilang setelah ekspedisinya gagal, tapi tetap saja talent dan keterampilannya masih ada, dan hal itulah alasan yang masuk akal tentang mengapa Akyun sekarang bisa mendapatkan skor tertinggi di dalam game Pangenial. Akyun sendiri sekarang terbangun kembali di dalam gamenya. Ia berkata bahwa para monster telah muncul di dunia nyata. Para player juga demikian, dan mereka menjadi karakter dengan wujud di dalam game Pangenianya. Akyun mulai berpikir bahwa sekarang situasinya mulai terlihat jelas. Ia berkata bahwa karakter terakhirnya hampir mencapai ending melalui demon ekspedisi. Namun sayang NPC mercenaries menghalangi prosesnya. Dan bahkan teman NPC-nya juga mengkhianati Akyun. Dan hal itu pun membuat Akyun sangat bingung. Akyun pun bangkit dari bak mandinya. Terlihat di sana Akyun mulai bergerak dan ia berpikir bahwa mungkin alasan para NPC bisa seperti itu adalah karena ada para player seperti dirinya. Jadi sekarang ia harus mencari tahu lebih lanjut. Ternyata Akyun datang ke suatu tempat dan ia berkata bahwa satu-satunya cara ia bisa bertahan di dunia Pangenia yang menyatu dengan dunia nyata adalah dengan cara menjadi lebih kuat. Ternyata orang yang ditemui Akyun adalah Isabella dan ia bertanya tentang apakah Akyun sudah selesai berbicara dengan sang bintang. Isabella pun tersenyum karena ternyata sekarang Akyun akan segera menepati janjinya. Namun Isabella pun langsung menyuruh seluruh bawahannya pergi karena sekarang Akyun ingin mengucapkan beberapa syarat. Di sana semua pelayan Isabella pergi dan terlihat Isabella terkejut karena Akyun ingin pergi ke Sanctuary. Akyun berpikir bahwa sekarang ia membutuhkan main quest kedua untuk mendapatkan kelas, jadi sekarang ia harus pergi ke Sanctuary. Di sana Akyun tersenyum sambil menatap tajam, sedangkan Isabella berkata bahwa Akyun ini adalah orang gila. Terlihat quest memang memberitahu bahwa sekarang Akyun bisa mendapatkan kelas dengan cara pergi ke Sanctuary. Di malam hari keadaan pun mulai menjadi dingin dan mencekam. Lalu saat itu terlihat ada Isabella yang bergerak setelah menghabisi banyak penjaga yang ada di sana. Isabella ternyata telah menyelesaikan tugasnya. Ia menatap ke arah depan seolah sudah bersiap untuk pergerakan selanjutnya. Akyun yang melihat hal itu pun berpikir bahwa Isabella sangatlah mengerikan karena ia bisa menyapu banyak penjaga dalam waktu beberapa menit saja. Ternyata beberapa waktu sebelumnya Akyun ini meminta agar Isabella pergi bersama dirinya ke Sanctuary dan Akyun berkata bahwa di Sanctuary ada sang bintang. Akyun ingat bahwa dirinya pernah secara tak sengaja menemukan lokasi yang hanya diketahui olehnya dan di sana Akyun juga menjelaskan bahwa Isabella bisa lepas dari kutukan jika mereka sampai ke sana. Isabella sangat ingin melepaskan kutukannya, tapi ia tahu bahwa Sanctuary adalah tempat terlarang yang tak bisa dimasuki begitu saja. Meski begitu, pada akhirnya Akyun berhasil meyakinkan Isabella sehingga mereka bisa masuk ke tempat tersebut. Setelah sampai di satu titik di sana Akyun berkata bahwa sekarang mereka sudah sampai.
Ternyata Akyun ingin membawa Isabella ke dalam sebuah ruangan bawah tanah, namun Akyun berkata bahwa itu adalah tempat suci yang harus mereka datangi. Ketika masuk ke sana, exploration rate milik Akyun meningkat, tapi meski begitu ia mendapatkan peringatan karena levelnya masih rendah. Banyak racun yang mulai menyebar, namun Akyun tak mengapa karena ia memiliki banyak hidden trait yang membuat dirinya overpower. Akyun ini masih level 2 dan sebenarnya ia bisa menyelesaikan subquest itu dengan mengirim Isabella saja. Tapi itu tak cukup karena ia ingin mendapatkan bonus lebih. Terlihat di hadapan Akyun sekarang ada tempat yang sulit untuk dilalui. Akyun malah tersenyum karena sekarang ia bisa mendapatkan kelas yang diincarnya. Di bawah tempat yang sulit untuk dilewati itu sendiri terdapat banyak racun yang berbahaya. Isabella hanya terdiam karena ia tahu jika mereka mungkin bisa langsung pergi ke surga saat terjatuh di tempat tersebut. Tempat itu pasti akan sangat sulit dilewati. Isabella pun tersenyum kecil lalu sambil pergi ia berkata bahwa sepertinya sekarang mereka salah jalan sehingga Akyun pun menghentikannya. Isabella berkata bahwa jalan di depan adalah jebakan, jadi tak ada yang bisa melewatinya tanpa izin. Akyun yang mendengar hal itu malah meremehkan Isabella dan ia bertanya tentang apakah Isabella ini takut akan hal tersebut. Isabella kesal ketika diledek seperti itu oleh Akyun dan dengan wajah kesalnya ia pun berkata bahwa ia tidak takut karena bahkan dirinya juga memiliki julukan sebagai Snake Princess. Isabella berkata bahwa ia yakin jika jalan di depannya adalah jebakan. Lalu Akyun pun berkata agar sekarang Isabella segera naik ke punggungnya saja. Isabella kaget dengan hal tersebut dan di sana ia marah pada Akyun yang ada di hadapannya. Namun Akyun pun berkata bahwa sepertinya kaki Isabella ini sedang sakit dan mereka juga tak punya waktu. Jadi sekarang mereka harus segera sampai ke tempat tujuannya. Isabella merasa malu dengan hal tersebut. Lalu pada akhirnya ia pun menangkut pada tubuh Akyun sambil berkata bahwa jika kakinya tidak sakit, maka ia tidak mau melakukan hal tersebut. Akyun mulai bergerak. Di sana ia berlari dengan kencang tapi menuju arah yang tidak diketahui. Isabella berkata bahwa itu adalah jalan yang salah karena di depannya sekarang tidak ada apa-apa. Akyun sendiri memang melompat ke arah jalan yang tak terlihat apapun dan ternyata ia mengaktifkan hidden trait mutan yang dimilikinya. Ternyata efek mutan sangatlah luar biasa karena sekarang mata Akyun bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Isabella yang melihat hal itu bingung karena ternyata Akyun bisa bergerak di jalan yang tak terlihat. Isabella benar-benar bingung. Ia bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Akyun mengetahui jalan itu padahal ia sendiri tidak tahu. Akyun sendiri malah meledek Isabella kembali dan ia berkata bahwa ternyata sang Snake Princess ini takut akan ketinggian. Isabella kesal. Ia berkata bahwa Akyun ini berbicara santai pada dirinya dan sambil terus bergerak ia berkata bahwa Akyun ini terlihat seperti orang yang sudah mengenalnya sejak lama. Isabella bertanya tentang apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Akyun masih tetap berlari dan ia berkata bahwa mereka tidak pernah bertemu di tempat yang sama. Akyun di sana membuka jalan. Terlihat sebuah cahaya terang muncul dan ia menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat Isabella, namun Isabella tak pernah melihat dirinya. Cahaya yang tadi muncul pun semakin kuat. Lalu pada akhirnya Akyun dan Isabella sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan bunga dan bongkahan batu besar. Akyun mulai mengingat kembali keadaan yang akan terjadi ke depannya. Terlihat bebatuan di depan mereka pun cukup banyak dan di tengah batu itu tiba-tiba sebuah mata merah menyala mulai muncul. Bebatuan itu mulai bergetar dan bergerak dan ternyata sekarang bebatuan tersebut berubah menjadi golem yang mengerikan. Golem itu memiliki satu mata dan di tengah dadanya ada sebuah bola berwarna merah. Akyun berkata bahwa sekarang para pelindungnya adalah golem dan dilihat dari ukuran drone-nya, maka mereka ini pasti upper tier yang bisa membuat Akyun langsung pergi dari dunia begitu saja. Akyun tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang adalah giliran Isabella. Para golem yang tadi muncul pun bergerak ke arah mereka berdua. Di sana salah satu golem sudah bersiap dan akan melayangkan tinjuannya. Tinjuan dari golem besar itu akan segera menghantam Isabella. Namun Isabella santai saja karena ia memiliki sesuatu yang lebih besar. Isabella tersenyum, lalu tiba-tiba lengan dari golem itu terkena banyak serangan berbahaya. Lengan golem itu langsung hancur dan ternyata itu adalah ulah dari Isabella. Isabella melakukan pergerakan dengan sangat indah dan ia berkata agar Akyun menunggu karena pertarungan itu tidak akan lama. Isabella terus bergerak dengan kecepatan dan keindahan milik dirinya. Si golem hanya bisa melihatnya karena ia tak bisa mengikuti pergerakan dari Isabella. Isabella pun menghancurkan tubuh milik golem-golem tersebut dengan mudah. Akyun yang melihat hal itu tersenyum tipis dan ia tak menyangka karena Isabella yang merupakan karakter ciptaannya ternyata sangat hebat. Golem-golem yang ada di sana mulai terkena serangan dari Isabella dan pada akhirnya mereka pun hancur berkat kekuatan level 8 yang sesungguhnya.
Isabella benar-benar luar biasa karena ia bisa menghancurkan banyak golem dengan mudah. Akyun yang memperhatikan keadaan sekarang pun mendapatkan notifikasi yang dimana ia mendapatkan kelas sebagai golem maker karena menganggap hasil kerja keras Isabella ini sebagai hasil kerjanya. Dijelaskan bahwa kelas golem maker sebenarnya bagus karena setidaknya kelas itu adalah high tier. Tapi itu bukanlah kelas yang diinginkan oleh Akyun sehingga ia pun menolak hal tersebut. Tiba-tiba saja aura dingin menyelimuti tempat itu dan Akyun akan mendapatkan kelasnya ketika melawan musuh yang sesungguhnya. Isabella yang merasakan hawa dingin itu pun bingung, lalu tiba-tiba di belakang mereka ada sesuatu yang mulai muncul. Ternyata di sana ada gunung yang ditinggali oleh Ancient King dan ia marah karena sekarang ada penyusup di tempatnya. Akyun tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang akhirnya ia menunjukkan dirinya juga. Ternyata yang muncul adalah seekor monster ular berukuran besar dan Akyun menyebutnya sebagai dewa agung yang melindungi para bintang. Notifikasi peringatan muncul karena level rekomendasi melawan ular yang ternyata bernama Dramut itu adalah level 10. Dramut adalah Mountain Guardian of Sanctuary dan ia terus mengeluarkan aura yang mengerikan. Isabella berkata bahwa ia mungkin tidak akan bisa melawan monster itu untuk Akyun dan Akyun pun mengatakan agar Isabella tidak khawatir karena monster itu lemah lembut. Namun tiba-tiba di sana Dramut membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap untuk melakukan serangan. Isabella yang melihat hal itu bingung dan ia langsung mundur ke belakang. Lalu untungnya saja ia pun berhasil menghindar sehingga tadi tidak dilahap oleh Dramut. Akyun juga ikut bingung, wajahnya polontong dan ia tak mengerti dengan mengapa hal itu terjadi. Isabella kesal karena sebelumnya Akyun berkata bahwa Dramut adalah monster lemah lembut yang tidak akan menyerang duluan. Sambil memperhatikan Dramut, di sana Akyun berkata bahwa seingatnya Dramut ini adalah makhluk ramah yang akan menunjukkan jalan. Dramut pun menatap tajam dan ia berkata agar sang penantang Sanctuary mengalahkannya dan membuktikan diri. Isabella sendiri berteriak dan ia berkata bahwa dirinya bukanlah orang yang menantang Sanctuary. Namun Isabella tak bisa mengelak karena Dramut tadi mengatakan bahwa Isabella ini telah menghancurkan para penjaganya. Dramut menggerakkan ekornya, ia melakukan serangan pada Isabella dan ia berkata bahwa jika Isabella tak bisa membuktikan diri, maka Isabella akan ia kirim ke neraka. Isabella terus menghindar sambil berkata bahwa ia bukanlah sang penantang. Akyun sendiri malah masih berpikir keras, sedangkan Isabella berlari sambil meminta bantuan dari Akyun. Tiba-tiba di sana Akyun teringat sesuatu. Dijelaskan bahwa Dramut ini adalah Mountain Guardian yang melindungi Dewa Agung dengan tubuh raksasa. Sebelumnya Akyun berhasil menyelesaikan tempat itu dengan karakter Wilhelm yang merupakan karakter Transcendent 5 star level 10. Saat dulu datang, karakter Akyun disambut oleh Dramut dan dibimbing olehnya untuk menuju sang bintang. Akyun sadar bahwa dulu ia diterima karena memenuhi kualifikasi, sedangkan sekarang dirinya masih lemah sehingga ia bingung dengan apa yang harus dilakukan. Akyun mulai terpikirkan sebuah ide, sedangkan Isabella masih kesusahan untuk melawan Dramut. Isabella kesakitan ketika terkena serangan Dramut. Dia berkata bahwa gara-gara racun di Sanctuary ia jadi tak bisa bergerak dengan bebas. Lalu sambil menunggu ajal, ia pun berpikir bahwa mengikuti Akyun ke sana mungkin adalah sebuah kesalahan. Dramut pun mulai menyerang kembali ke arah Isabella. Namun tiba-tiba serangan dari Dramut berhenti karena Akyun memanggilnya. Serangan itu terhenti dan Dramut pun menatap tajam, lalu bertanya tentang bagaimana bisa Akyun mengetahui nama aslinya. Akyun sendiri masih berdiri dengan santai dan ia bergerak ke arah Dramut. Dengan tatapan tajam di sana ia berkata bahwa sekarang Master Dramut yaitu Wilhelm telah kembali. Isabella sendiri hanya bisa memperhatikan keadaan yang terjadi saat ini. Lalu Dramut bertanya tentang apakah benar jika Akyun ini adalah Wilhelm. Dramut tertawa kencang. Ia berkata bahwa Akyun lebih lemah dari para golem. Jadi bagaimana bisa ia mengaku sebagai Wilhelm? Akyun yang mendengar suara ledekan itu pun mulai menutup kupingnya. Dramut di sana mengatakan bahwa Wilhelm adalah manusia kuat yang layak menjadi masternya. Namun sayang Wilhelm gagal dalam Demon World Exploration sehingga semua bintangnya jatuh yang berarti ia telah tiada. Dramut datang ke arah Akyun. Dia berkata bahwa meskipun sekarang Wilhelm telah tiada, tapi Akyun ini tetap tidak boleh mengaku sebagai Wilhelm. Akyun yang akan terkena serangan pun berkata agar sekarang Dramut ini menghormati kontrak yang telah mereka buat. Karena mendengar hal itu, Dramut berhenti menyerang tepat di depan Akyun. Dramut kesal dan ia bertanya tentang bagaimana bisa Akyun mengetahui kontrak yang ia buat dengan Wilhelm. Akyun tersenyum karena seharusnya kontrak itu memang hanya diketahui oleh Dramut dan Wilhelm saja. Dijelaskan bahwa kontrak sebelumnya menjelaskan tentang nama asli dari Mountain Guardian yang akan mematuhi masternya dan kontrak itu tak boleh ditunjukkan pada siapapun karena memiliki kutukan.
Akyun berkata bahwa ia ingat dengan hal tersebut dan untungnya aturan dalam game masih berlaku hingga saat ini. Dramut bertanya kembali pada Akyun tentang siapa ia sebenarnya. Akyun mengatakan bahwa jika Dramut ingin mengetahui siapa dirinya, maka tunjukkan jalan karena ia akan membuktikan diri. Dramut berkata bahwa sang bintang tidak akan memberi belas kasih pada orang yang tidak memenuhi kualifikasi dan nanti orang itu pasti akan terbakar habis begitu mendekat. Akyun berkata agar mereka melihat nanti saja dan ia bertanya tentang apakah Dramut ini sepertinya takut jika memang Akyun adalah masternya. Dengan mata besarnya Dramut mengatakan bahwa itu lucu dan ia berkata bahwa Akyun nanti pasti akan terbakar habis oleh api. Akhirnya Dramut pun mengikuti keinginan Akyun karena kontrak sebelumnya. Terlihat di sana Dramut bergerak dan berkata bahwa nanti sang bintanglah yang akan mengurus Akyun. Scenes pun berganti ke sebuah tempat di dinginnya malam. Terlihat di sana Isabella terkejut karena ternyata tempat sang bintang tak sesuai dengan ekspektasinya. Ternyata sang bintang berada di dalam kegelapan dan Dramut memperhatikannya dari belakang. Akyun berkata bahwa sang bintang memang benar ada di sana, atau lebih tepatnya berada di objek pada altar. Ternyata objek itu adalah tangkurak dan tangkurak itu adalah sang bintang. Isabella bingung, sedangkan Akyun menjelaskan bahwa tangkurak itu adalah wajah Lea. Ternyata Lea ini adalah dewi kembar dari Pangenio, dan ketika dirinya tiada, ia memecah tubuhnya menjadi 32 fragmen yang tersebar ke seluruh dunia. Fragmen itu digunakan sebagai katalis bagi para player untuk mencapai tingkat transendan, dan sekarang Akyun akan menggunakannya. Akyun tiba-tiba terkejut ketika melihat sesuatu yang mulai terjadi. Terlihat di sana ledakan besar ada dan sebuah angin dengan api besar mulai muncul. Isabella yang melihat hal itu berteriak. Ia bertanya tentang apakah Akyun ini memang baik-baik saja. Dramut sendiri mengatakan bahwa ia telah memperingatkannya karena orang yang tidak diakui maka tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari api itu. Namun di tengah kobaran api, Akyun ini masih utuh. Di dalam kobaran api besar, Akyun kesal. Ia berkata bahwa sang bintang mungkin akan menghabisi dirinya karena memanfaatkan celah yang ada. Tapi ia telah melewatinya, dan ia hanya ingin mendapatkan kelas yang dibutuhkan. Tiba-tiba tangkurak milik Lea mengucapkan sesuatu. Ia terus mengucapkan banyak skill milik Akyun dan terus mengucapkannya dengan suara mengerikan. Akyun adalah orang yang menghadapi kehancuran dan sekarang ia berhasil menyerap kekuatan milik Lea. Seluruh efek transendan milik Lea mulai masuk ke dalam tubuh Akyun dan akhirnya Akyun pun berhasil mendapatkan kelas sebagai star suksesor. Isabella kaget karena ia tak menyangka jika Akyun berhasil menyerap seluruh kekuatan milik sang bintang. Setelah berhasil melakukan hal itu di sana Akyun bertanya tentang apa yang akan Isabella lakukan jika kutukannya telah terangkat. Isabella pun berkata bahwa ia ingin meninggalkan gurun itu dan menemukan garis keturunan Dersian. Akyun berkata bahwa ia akan memberkati Isabella agar bisa meninggalkan gurun, tapi ia memiliki satu syarat. Isabella terdiam karena ternyata Akyun ini ingin Isabella mengabdi pada dirinya dalam waktu 1 tahun dan ia pun akan membantu menemukan garis keturunan Isabella. Isabella teringat dengan Desert Queen yang merupakan atasannya. Ia terdiam dan berpikir bahwa mungkin sekarang dirinya hanya keluar dari kandang buaya dan akan masuk ke kandang harimau. Namun Akyun langsung memegang pundaknya. Sambil memperhatikan Isabella di sana ia berkata bahwa dirinya tidak akan berbohong seperti yang dilakukan oleh Desert Queen. Isabella terdiam, lalu ia pun berlutut dan berkata bahwa dirinya akan melayani Akyun yang ia anggap sebagai tuan. Akyun berkata bahwa itu adalah keputusan yang bagus. Lalu di sana Akyun pun memanggil Dramut dan ia berkata bahwa pemilik bintang adalah masternya. Dramut panik dan ia berkata bahwa itu benar. Karena hal itu Akyun pun memasang wajah marah. Ia berkata bahwa sekarang Dramut harus menundukkan kepala pada sang master. Main quest milik Akyun pun berhasil didapatkan dan sekarang banyak konstelasi yang mulai memperhatikan Akyun. Di sisi lain terlihat Desert Queen yang sedang menatap tajam karena marah. Di hadapan para pendukungnya ia marah besar karena ternyata Isabella masuk ke sanctuary bersama salah seorang budak yang ditangkapnya. Karena hal itu pasukan Desert Queen mulai dikerahkan dan sekarang mereka harus menangkap Isabella dan juga Akyun yang dianggap sebagai budak. Di dunia manusia sendiri keadaannya sekarang masih cerah. Lalu di Warmindo terlihat sekarang ada beberapa orang yang mengobrol dan mengatakan bahwa nickname Randok pasti adalah Phantom yang baru saja masuk ke dalam game. Mereka berkata bahwa karakter yang digunakan Akyun telah mendapatkan banyak penghargaan. Jadi jelas pasti itu adalah mantan player nomor 1.
Di sana juga ada seorang wanita. Mereka ingin bertemu dengan Akyun di dunia nyata karena Akyun ini telah memainkan karakter dengan sangat hebat. Mereka yakin bahwa Akyun telah sepenuhnya menjadi player, jadi mungkin nanti mereka bisa bertemu dengan Akyun secara langsung. Si wanita berkata bahwa nanti mereka bisa memancing Akyun dengan item, karena Akyun pasti membutuhkan banyak item untuk main quest ketiga. Dijelaskan bahwa di game biasanya ada cara yang disebut sebagai fishing, di mana player bisa bertukar item. Namun ketika item telah dibeli, maka seseorang bisa melacaknya dengan sesuatu yang disebut twin. Player newbie tak tahu dengan hal tersebut, jadi mereka asal membeli lalu pada akhirnya dijarah kembali oleh orang yang menjualnya. Mereka pun berkata bahwa Phantom yang dimainkan oleh Akyun pasti tak akan tertipu semudah itu. Namun si wanita berkata bahwa rencana mereka pastilah berhasil. Dengan wajah girang gila, di sana wanita itu mengatakan bahwa Akyun ini memiliki tekad yang luar biasa. Jadi jika ada item bagus maka Akyun pasti langsung membelinya. Karena jika ada yang mau menjarah maka Akyun tinggal melawannya saja. Mereka pun berkata bahwa itu mungkin benar, tapi tetap saja sekarang mereka takut karena kelakuan dari wanita itu seperti orang gila. Di tempat lain sendiri terlihat keadaan cukup mencekam. Di sana notifikasi muncul dan memberitahu bahwa sekarang urutan main quest kedua telah berubah karena Akyun menjadi nomor 1. Orang yang melihat notifikasi itu bingung karena bagaimana bisa random yang dimainkan oleh Akyun mendapatkan 230 poin. Ternyata di sana ia sedang melakukan pergerakan. Pergerakan yang ia lakukan adalah menghabisi banyak orang. Dan dengan wajah tegas ia berkata bahwa jika ia terus menghabisi orang-orang dengan peringkat atas, maka dirinya bisa naik lebih tinggi lagi. Akyun dan Isabella sendiri sekarang telah menyelesaikan main quest kedua. Dan sekarang Akyun telah mendapatkan banyak achievement. Akyun saat ini tersenyum senang karena sekarang ia bisa naik ke atas kepala Dramut sambil menunjukkan jalan yang akan mereka lalui. Akyun juga saat ini telah naik level karena poin experience-nya semakin tinggi. Terlihat Akyun memiliki banyak talent, dan semakin banyak talent yang dimiliki, maka naik level pun akan menjadi lebih sulit. Meski begitu, statnya berkembang pesat, sehingga ia tak bisa komplain dengan hal tersebut. Akyun sangat senang karena bahkan sekarang dirinya juga mendapatkan 2 item yang luar biasa. Isabella yang melihat Akyun bertingkah seperti itu bingung dan ia tak mengerti dengan kelakuan Akyun. Salah satu hadiah yang Akyun dapatkan ternyata adalah Shadow Cloak, yang dimana item itu membuat penggunanya menjadi tak terlihat. Tiba-tiba Dramut pun menatap tajam. Di sana ia merasakan banyak orang yang bergerak dan suara langkah kaki yang terdengar di kepalanya. Dramut memberitahu Akyun bahwa ia mendeteksi penyusup yang sekarang masuk ke sana. Isabella langsung menjawab bahwa itu pasti adalah pasukan yang dikirim oleh Desert Queen. Isabella bertanya tentang apa yang akan Akyun lakukan pada saat ini, karena meski Ratu belum datang, tapi pasukan yang muncul jumlahnya cukup banyak. Akyun hanya melihat ke arah Isabella, karena di sana ia mengatakan bahwa mungkin Dramut juga tidak akan bisa mengalahkan semuanya dengan mudah. Akyun tiba-tiba berkata bahwa Dramut ini adalah guardia, jadi mereka tidak perlu repot-repot melawan para penyusup. Isabella mengerti dengan hal tersebut. Terlihat pada akhirnya Dramut ditinggalkan oleh Akyun, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya mengandalkan Dramut untuk melawan para penyusup. Dramut sedikit kecewa dan merasa bingung dengan keadaan sekarang. Lalu pada akhirnya Akyun dan Isabella pun berhasil keluar, sedangkan para penyusup kesulitan karena harus melawan Dramut yang merupakan monster ular berukuran besar. Akyun berkata bahwa Dramut pasti bisa menang melawan para penyusup, tapi yang lebih penting grup baru pasti akan datang untuk mengejar mereka kembali. Akyun menjelaskan bahwa mereka harus lari secepat mungkin sebelum pasukan utama muncul, karena jika semua pasukan di sirkuit telah datang, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Akyun juga mengatakan bahwa Dramut adalah Mountain Guardia, jadi Dramut tak bisa pergi dari sana sehingga mereka hanya bisa kabur berdua saja. Akyun berpikir bahwa untuk kabur mereka harus menggunakan Wapcat. Kutukan Isabella juga sudah lepas, jadi mereka bisa menggunakan Wapcat dengan mudah. Mereka pun akhirnya sampai di Wapcat. Namun yang jadi masalah ternyata Wapcat itu perlu waktu untuk diaktifkan terlebih dahulu. Isabella merasa senang dengan hal yang akan terjadi karena ia tahu bahwa jika ia masuk ke Wapcat, maka dirinya bisa keluar dari gurun tersebut. Akyun mengatakan bahwa itu benar, tapi sekarang gate tersebut butuh waktu untuk bisa digunakan.
Isabella bertanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun Akyun berkata bahwa ia butuh waktu selama mungkin karena nanti bisa saja ada yang menyerang saat dirinya sedang fokus. Akyun menjelaskan bahwa warp gate itu berada di tempat terbuka, jadi Isabella harus menjaganya. Dan di dalam pikirannya, Akyun mengatakan bahwa ia harus melihat situasi di dunia nyata terlebih dahulu. Isabella terdiam karena Akyun bertanya tentang apakah ia bisa percaya pada Isabella. Isabella pun langsung bergerak. Di sana ia melihat ke arah depan sambil melakukan penjagaan dan ia berkata bahwa dirinya akan melindungi Akyun. Akyun sendiri saat ini langsung logout dari Pangenia. Ia bangun di kasur sambil terlentang dan ia berpikir bahwa dirinya masih belum terbiasa dengan pertukaran tubuh aslinya dengan tubuh random di dalam game. Akyun pun melihat handphonenya dan beruntung saat ini tidak ada berita tentang bencana yang seperti sebelumnya. Akyun berpikir bahwa dunia nyata dan Pangenia telah bercampur sedikit demi sedikit, jadi mungkin nanti akan ada banyak monster yang bermunculan. Namun di sana Akyun terkejut karena di handphonenya ada notifikasi dari seseorang yang menanyakan keadaannya. Ternyata yang menghubungi Akyun itu adalah Soyeon yang merupakan mantannya, dan sekarang Soyeon memutuskan pacarnya karena ternyata pacarnya itu miskin. Di sana orang-orang melihat ke arah Soyeon karena Soyeon memutuskan pacarnya ditelepon dengan omongan yang menyakitkan. Soyeon sendiri mengatakan bahwa pacarnya sekarang sangatlah menyebalkan. Ia ingat dengan Akyun dan ia berpikir bahwa meskipun Akyun menyedihkan, tapi ia mengikuti perkataannya dan selalu menuruti keinginan dari Soyeon. Akyun pun akhirnya datang ke sana sehingga Soyeon cukup senang dengan hal tersebut. Akyun bingung, ia bertanya tentang mengapa Soyeon memanggilnya secara tiba-tiba, sedangkan Soyeon berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Soyeon berkata bahwa aura Akyun telah berubah dan Akyun pun berkata agar mereka berbicara cepat karena ia tak bisa lama-lama. Soyeon mulai terdiam, ia berkata bahwa Akyun ini sok kuat padahal ia tak pernah berubah sedikit pun. Di sana Soyeon memasang wajah cantik geluhnya dan ia berkata bahwa Akyun ini datang ke sana saat dipanggil dan hal itu membuat Soyeon sangat menyukai Akyun. Soyeon mengatakan bahwa setelah putus ia baru sadar bahwa Akyun ini sangatlah baik sehingga ia menyesal telah memutuskan Akyun. Akyun terdiam dengan keadaan yang terjadi sekarang karena ternyata Akyun ini tidak dipesankan minuman padahal ia telah dipanggil ke sana. Soyeon sendiri terkejut karena tiba-tiba Akyun berkata bahwa sekarang semuanya sudah selesai dan ia akan segera pergi dari sana. Soyeon kesal, ia berkata bahwa dirinya rindu pada Akyun, jadi mengapa Akyun malah bersikap seperti itu? Akyun tiba-tiba menatap tajam dan ia bertanya tentang apakah pacar baru dari Soyeon tahu jika mereka sedang bertemu. Soyeon malu kesal ketika mendengar hal itu karena ternyata Soyeon ini mendekati Akyun lagi, padahal foto bersama pacar barunya masih ada di Instagram. Akyun pun akhirnya pergi dan Soyeon mencoba untuk memanggilnya kembali. Akyun berpikir bahwa jika itu terjadi dulu, maka ia akan panik. Tapi sekarang dirinya tenang, dan hal itu mungkin bisa terjadi karena perkembangan karakter random dalam Pangenia. Saat Akyun berjalan, tiba-tiba ada kerumunan orang, dan di sana ada pria yang mengamuk dan berkata bahwa ia akan menyerang seseorang. Pria itu membawa sebuah senjata, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi wanita yang tadi sedang ia serang. Wanita itu pun berteriak dengan kencang, lalu tiba-tiba si pria kaget karena serangannya terhenti akibat ditahan oleh seseorang. Wanita itu mulai melihat ke arah orang yang tadi menahan serangan si pria, dan ternyata yang menahan serangan itu adalah Akyun. Ia menahan serangan pria itu dengan mudah hingga membuat tangan pria tadi gemetar dengan kuat. Lengan pria tadi kesakitan. Ia berteriak kencang dan berkata agar sekarang Akyun melepaskan pegangannya karena ia merasa pergelangan tangannya akan patah. Akyun terkejut. Ia tak menyangka karena ternyata meski dirinya belum menggunakan broken fist, tapi ia tetap bisa memiliki kekuatan yang cukup besar. Akhirnya si pria tadi langsung dilemparkan begitu saja dan Akyun bertanya tentang apakah wanita tadi baik-baik saja. Si wanita yang diselamatkan oleh Akyun pun mengucapkan terima kasih, sedangkan Akyun saat ini malah memperhatikan wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah wanita yang sebelumnya menyelamatkan Unji dari serangan monster, jadi Akyun sedikit familiar dengan wajahnya. Akyun berkata bahwa wajah wanita itu mirip dengan seseorang, sedangkan di belakangnya sekarang si pria tadi telah bangkit dan ia berkata bahwa Akyun ini sok jagoan, jadi sekarang harus ia serang. Namun dengan mudah Akyun pun langsung menghindarinya. Lengan Akyun bergerak cepat dan di sana ia langsung menghantam babagong milik pria tadi dengan kencang.
Si wanita yang melihat hal itu kagum karena ia tak menyangka jika Akyun sangatlah kuat. Akyun sendiri sekarang telah menjadi kuat karena ia mendapatkan kemampuan dari game Panginia ke dalam tubuh aslinya. Beberapa waktu setelah itu polisi pun datang dan di sana polisi berkata bahwa Akyun sekarang harus ikut bersama mereka ke kantor. Si wanita tadi berkata bahwa Akyun hanyalah orang yang berusaha menolongnya, jadi ia tidak harus pergi ke kantor polisi. Akyun berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk hal seperti itu, namun si polisi kekeh dan mereka berkata bahwa mereka tidak bisa melanggar regulasi yang terjadi. Tiba-tiba wanita tadi pun mengeluarkan kartu identitasnya yang ternyata bernama Kim Hana dan ia berkata bahwa dirinya adalah wartawan. Jadi jika si Isilop tetap membawa orang tak bersalah, maka ia akan meliputnya. Para polisi mulai kepanikan karena ternyata Kim Hana adalah wartawan yang berasal dari TV One. Orang-orang mulai membicarakan Kim Hana karena ternyata Kim Hana ini sering muncul di TV internasional. Pada akhirnya para polisi pun pergi dan sekarang Akyun tidak perlu ikut ke kantor polisi. Kim Hana berterima kasih karena tadi Akyun telah membantunya dan ia pun memberikan kartu nama yang ternyata ia adalah reporter yang fokus pada para warrior. Kim Hana di sana menjelaskan bahwa para warrior muncul dan melawan para monster dan para warrior ini sekarang disebut sebagai Dimension Warrior. Ketika mendengar Dimension Warrior, Akyun pun sadar bahwa yang dimaksud oleh Kim Hana pasti adalah para player. Saat Akyun dan Kim Hana saling menatap, tiba-tiba si Jalang pun datang dan berlari ke arahnya. Tiba-tiba ia memegang Akyun sehingga Kim Hana bertanya tentang apakah mereka sedang berpacaran. Akyun melepaskan pegangan Soyeon dan ia berkata bahwa Soyeon bukanlah pacarnya. Soyeon merasa direndahkan karena ternyata sekarang Akyun dan Kim Hana malah saling bertukar kontak. Kim Hana sangat senang ketika kenal dengan Akyun dan ia berkata bahwa nama Akyun sangatlah bagus. Kim Hana berkata bahwa nanti ia ingin mengajak Akyun minum kopi berdua dan Akyun pun langsung menyetujuinya. Soyeon yang melihat hal itu kesal dan ia berkata bahwa tega sekali Akyun ini melakukan hal buruk pada dirinya. Di sana Soyeon menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa ia akan balas dendam karena Akyun ini bukanlah siapa-siapa. Setelah semua selesai, Kim Hana pun mulai berjalan kembali. Di sana ia berjalan memegang handphone dan akan menelepon seseorang. Ternyata Kim Hana ini adalah pejabat tinggi di TV One dan sekarang ia akan mendapatkan sebuah tugas yang harus dilakukan. Kim Hana akan mewawancarai seorang pahlawan yang bernama Gracia, yang dimana Gracia ini adalah orang Amerika yang merupakan pahlawan super. Gracia akan datang ke Korea dan sekarang ia ingin bertemu dengan Kim Hana. Di dalam Panginia sendiri terlihat para botak sudah tiada dan pergi ke neraka dan ternyata hal itu dilakukan oleh Isabella yang sekarang sedang menjaga karakter Akyun di Panginia. Isabella sekarang sudah mulai gemetar dan kesakitan, sedangkan orang-orang di sana langsung berkata agar sekarang Isabella ini menyerah dan mereka akan menganggap semua hal tidak pernah terjadi. Namun Isabella malah semakin bersiap dengan senjatanya. Terlihat mereka pun bergerak dan berkata bahwa Isabella adalah pengkhianat yang harus segera dihabisi. Isabella masih terus berjaga di dekat Akyun. Tubuhnya mulai melewati batas, namun tiba-tiba di belakangnya keluar sebuah cahaya yang sangat terang. Ternyata cahaya itu berasal dari warp yang telah berhasil aktif sehingga membuat semua orang mulai terkejut. Akyun di sana mulai bangun dan dia berkata bahwa Isabella telah bertahan dengan sangat baik. Akyun tersenyum. Dia berkata bahwa dirinya sudah selesai berkomunikasi dengan para bintang. Ketua pasukan Desert Queen pun menyuruh bawahannya untuk terus bergerak, sedangkan Akyun langsung mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan Akyun diarahkan ke depan dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan menepati janji pada Isabella. Kekuatan star suksesor milik Akyun aktif dan langsung menciptakan star energi yang luar biasa. Pasukan yang tadi datang ke arah Akyun dan Isabella pun berteriak kesakitan karena mereka kesakitan ketika terkena kekuatan Akyun. Akyun sendiri sekarang bergerak bersama Isabella dan dia berkata bahwa sekarang adalah momen pembebasan bagi Isabella. Isabella berkata bahwa itu adalah kekuatan Star Mirror, sedangkan Akyun berkata bahwa jika Isabella ingin kembali, maka ia tidak akan menghentikannya. Isabella menolak karena sekarang ia ingin keluar dari gurun itu bersama Akyun. Pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam warp gate dan Isabella bisa pergi dari sana karena kutukannya telah terangkat. Cerita pun memperlihatkan kotak emas yang bernama Arcana dan sistem langsung memberikan sambutan selamat datang. Sistem memberitahu bahwa Arcana adalah kota dengan materialisme tingkat tinggi, jadi orang kaya pasti dianggap sebagai bangsawan tingkat tinggi pula.
Orang-orang yang berada di sana memang hidup dengan kemewahan. Meski terlihat sederhana, tapi semuanya hampir dilapisi dengan emas. Akyun berkata bahwa di kota itu semua hal bisa diselesaikan dengan emas, jadi mereka harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Isabella berkata agar Akyun tidak khawatir karena dirinya telah membawa 300 gold. Akyun yang melihat hal itu terdiam dan ia berkata bahwa jumlah segitu hanya bisa membuat mereka menginap 1 malam saja. Isabella terkejut karena di gurun jumlah 300 emas bisa membeli 10 orang budak. Akyun sendiri tersenyum tipis karena ternyata bahkan roti saja bernilai 50 gold. Akyun menunjuk suatu tempat dan ia berkata bahwa mereka bisa mendapatkan banyak uang yang tergeletak. Ternyata ia menunjuk ke arah kasino dan di tempat itulah ia bisa mendapatkan banyak uang. Isabella kebingungan, sedangkan Akyun mulai berdiri di depan kasino dan ia berkata bahwa dirinya adalah orang yang beruntung. Hidden trade milik Akyun aktif, yang dimana itu adalah trade Blessing of Gold. Dijelaskan bahwa kota Arkana ini memang dikenal sebagai kota emas dan kota itu memiliki satu aturan mutlak. Ternyata aturan di kota itu sederhana, di mana uang adalah raja dan di tempat di mana semua uang itu berkumpul berada dalam kasino tersebut. Di depan kasino itu ada orang yang berjaga dan ia meminta maaf karena beberapa orang tidak bisa masuk. Akyun adalah salah satu orang yang tidak bisa masuk karena ternyata ia harus memiliki deposit 10.000 gold agar bisa masuk ke kasino tersebut. Isabella mengatakan bahwa uang mereka tinggal 100 gold saja karena telah membeli pakaian. Jadi bagaimana mereka bisa masuk ke sana? Akyun disuruh pergi karena tidak memiliki deposit, namun ia malah terdiam dengan keadaan. Tiba-tiba si penjaga pun terkejut karena Akyun memberikan sesuatu sebagai jaminan. Ternyata itu adalah Fairy Queen Tears, yang dimana item itu sangatlah langka untuk didapatkan. Si penjaga bergetar ngeri hingga pada akhirnya ia pun bersikap sopan dan berkata bahwa Akyun dan Isabella akan langsung dibawa ke ruang VIP. Isabella bertanya tentang mengapa Akyun bisa masuk dan Akyun pun menjelaskan bahwa ia memberikan Fairy Queen Tears. Ternyata Akyun mendapatkan item itu saat misi Sanctuary dan item tersebut setidaknya bernilai 1 juta gold. Akyun berkata bahwa item itu memang mahal, tapi kedepannya ia juga bisa mendapatkan lebih banyak gold di tempat tersebut. Terlihat roulette mulai berputar dan bolanya terhenti di satu titik. Ternyata yang menang roulette adalah Akyun dan dia pun dianggap sebagai dewa Zeus karena terus memenangkan permainan. Akyun sekarang memiliki uang senilai 1,4 juta gold, padahal awalnya ia hanya tersisa 100 gold saja. Akyun berkata bahwa ternyata trade Golden Grid sangatlah gacor jika menyangkut masalah uang. Isabella berkata bahwa sekarang mereka telah kaya, sedangkan orang kasino berkata agar Akyun membawa uangnya dan mereka pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana lagi. Ia berkata bahwa semua orang mengikuti pilihan Akyun, jadi hal itu buruk bagi keuntungan mereka. Tiba-tiba keadaan pun sedikit mencekam. Di sana Akyun dikelilingi oleh banyak orang dan orang-orang itu berkata agar sekarang Akyun segera pergi. Isabella yang melihat hal itu menatap tajam dan ia memperhatikan keadaan sekarang. Namun Akyun langsung mengangkat tangan dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi, tapi meski begitu ia ingin berbicara dengan pemilik kasino tersebut. Si pelayan berkata bahwa itu tidak memungkinkan, jadi ia harap Akyun pergi saja. Akyun tersenyum, ia berkata bahwa bosnya pasti ingin bertemu dengan Akyun, jadi mereka memang harus bertemu. Bos kasino sendiri saat ini sedang memperhatikan item yang telah dibawa oleh Akyun. Ia menggunakan skill untuk melihat kondisi item dan ia terkejut karena ternyata item milik Akyun ini benar-benar asli. Dijelaskan bahwa Fairy Queen Tears sangatlah langka karena biasanya dimiliki oleh Fairy Queen Knight. Jadi bagaimana bisa ada orang yang memilikinya? Si bos berpikir bahwa ia tidak menyangka bisa melihat item tersebut. Lalu tiba-tiba si bos yang bernama Hudson itu pun didatangi oleh Akyun yang ingin menemuinya. Si bos terkejut karena bahkan Akyun juga memberikan kalimat jika Hudson lah yang ingin bertemu dengannya. Hudson tersenyum dan dia berkata agar Akyun ini langsung dipersilakan masuk dan disuguhkan teh. Akyun akhirnya bertemu dengan Hudson. Akyun duduk di kursi sedangkan Isabella berjaga dari belakang. Hudson berpikir bahwa dirinya tak menyangka karena Akyun bisa memiliki item langka tersebut, padahal Akyun ini tidak terlihat sangat kuat. Hudson berkata bahwa tadi Akyun mengatakan jika dirinya lah yang ingin bertemu dengan Akyun dan ia tidak mengerti dengan ucapan itu. Akyun berkata bahwa itu benar, yang dimana Hudson sekarang pasti sedang membutuhkan talisman item tersebut. Hudson terkejut, di sana ia menghela nafas dan berkata bahwa ternyata Akyun ini tahu jika Hudson adalah orang yang sering mengumpulkan talisman langka dan sekarang ia memang ingin membeli item itu dari Akyun. Akyun berkata bahwa jika harganya tepat maka ia tidak masalah jika item itu bisa dibeli oleh Hudson.
Hudson menawar item itu 2 juta gold dan ia berkata bahwa itu adalah penawaran yang sangat bagus. Isabella terkejut karena ia tak menyangka jika satu talisman bisa dihargai dengan 2 juta gold. Akyun dengan santai menjawab bahwa harganya 20 juta gold sehingga Isabella kaget dengan hal itu. Hudson mengatakan bahwa uang sebanyak itu bisa membeli rumah mewah di Arcana dan meskipun talisman itu langka, tapi kegunaannya hanya untuk menempa senjata. Akyun sendiri mengatakan bahwa talisman itu bukan hanya koleksi bagi Hudson, melainkan tiket agar Hudson bisa masuk ke Dewan Kota. Hudson mulai terdiam, dijelaskan bahwa untuk masuk sebagai Dewan Kota ialah harus level 10, namun Hudson kurang sehingga ia harus menambah kelemahannya dengan Fiery Queen Tears. Tiba-tiba di sana Hudson juga terkejut karena ternyata Akyun tahu bahwa alasan dirinya ingin menjadi Dewan Kota adalah karena ingin diakui oleh keluarga tunangannya. Akyun mulai menatap tajam. Di sana ia ingat dengan wanita bernama Serengeti, yang dimana ia adalah putri sematawayang dari Kerajaan Fallen. Serengeti dijuluki sebagai White Knight yang memimpin 500 prajurit dan ia pernah pergi bersama Akyun di Demon World Expedition. Namun untuk menyelamatkan Akyun, Serengeti ini rela mengorbankan kedua kakinya pada sang Demon King. Awalnya Akyun berpikir bahwa itu hanyalah event biasa di dalam game. Namun ketika karakter Wilhelm berhasil dikalahkan dan dirinya masuk ke dalam dunia game, ia pun mulai sadar bahwa mungkin NPC yang ada di Pangenia adalah player lain. Akyun ingat bahwa Serengeti pernah memberikan dirinya foto Hudson dan ia berkata bahwa jika dirinya gagal, maka ia ingin Akyun mengantarkan kalung yang berisikan foto Hudson tersebut. Akyun dulu hanya bisa memperhatikan hal itu dengan bingung dan ia bertanya tentang mengapa sebuah game bisa memiliki sistem semacam itu. Akyun berpikir bahwa di setting game seharusnya Serengeti ini tidak pernah bertunangan dengan siapapun, namun ada yang mengubah karakteristiknya sehingga Serengeti menjadi tunangan dari seseorang. Akyun menduga bahwa Hudson ini adalah player yang berasal dari dunia lain dan sekarang masuk ke game sama seperti dirinya. Hudson sendiri saat ini berkata bahwa ia tidak pernah mengatakan masalah tunangannya pada siapapun, jadi bagaimana bisa Akyun mengetahuinya? Akyun sendiri berpikir bahwa Hudson sepertinya telah memasuki dunia itu lebih lama dari dirinya, jadi ia harus mengeruk informasi sebanyak mungkin. Tiba-tiba di sana Akyun juga mengangkat tangan dan ia berkata bahwa sang bintanglah yang telah memberitahu dirinya. Hudson terkejut, ia bertanya tentang apakah Akyun ini adalah seorang Starbearer. Akyun berkata bahwa Hudson mungkin tidak mempercayainya, tapi tetap saja ia bisa membantunya dan jika Hudson menerima satu syarat, maka Akyun tidak akan meminta uang dari Hudson. Hudson bingung, sedangkan Akyun berkata agar Hudson ini menceritakan kisah hidupnya pada sang bintang, jadi nanti ia akan memutuskan akan membantu Hudson atau tidak. Akyun juga berkata bahwa ucapan Hudson harus tulus karena sang bintang hanya bersinar pada orang-orang jujur. Hudson bingung dan ia bertanya tentang apakah benar sang bintang ingin mendengar cerita hidupnya. Akyun berkata bahwa itu benar, walaupun Hudson ini sulit percaya, tapi tetap saja ia harus meminta informasi secara gamblang pada Hudson. Dijelaskan bahwa di Pangenia juga ada Hunter, yang dimana mereka adalah NPC yang memiliki misi untuk memburu para player, dan mereka akan langsung menghabisi player begitu menemukan lokasinya. Pengungkapan identitas di Pangenia bisa menjadi bahaya, tapi pada akhirnya di sana Hudson berkata bahwa sekarang ia akan menceritakan kisah hidupnya karena ia ingat dengan Serengeti. Hudson mulai menceritakan semua kisah yang ia miliki bersama Serengeti. Ia berkata bahwa semua keinginannya adalah demi Serengeti, yang dimana Serengeti ini adalah naik pemberani yang bergabung dengan Demon World Expedition yang dipimpin oleh Egg Heroes. Akyun kaget, matanya menatap tajam dan ia bertanya tentang apa maksud dari Egg Heroes, karena seharusnya ekspedisi itu dipimpin oleh Wilhelm. Hudson berkata bahwa memang benar jika Wilhelm adalah orang yang paling terkenal, tapi tetap saja ekspedisi itu dipimpin oleh 8 hero. Namun ekspedisi itu gagal karena ketegangan dari 8 hero tersebut. Akyun yang mendengar hal itu bingung, karena ternyata informasi yang diberikan Hudson ialah kegagalan itu bisa terjadi karena konflik internal. Hudson juga mengatakan bahwa Egg Heroes itu adalah orang-orang yang terkenal, dan ternyata salah satu dari Egg Heroes tersebut adalah Gracia yang merupakan hero terkuat setelah Wilhelm. Gracia sendiri sekarang sedang memperhatikan berita yang ditulis oleh Kim Hana, dan karena itu jugalah ia ingin bertemu dengan Kim Hana yang merupakan seorang jurnalis. Bawahan Gracia bertanya tentang mengapa Gracia ingin pergi ke Korea, padahal Gracia bisa memanggil Kim Hana ke Amerika. Gracia pun ingat dengan Akyun yang muncul di dunia nyata sambil menggunakan kekuatannya. Terlihat di sana ia menatap dingin dan dirinya berkata bahwa ia ingin bertemu dengan teman yang selama ini selalu dicari. Teman dari Gracia itu jelas adalah Akyun, yang dimana dulu dirinya adalah Wilhelm yang merupakan player nomor 1 Pangenia. Dan cerita pun bersambung.
Sepertinya si Gracia ini musuhan ya sama Akyon atau enggak akur. By the way, buat yang mau baca penuh judul manhwa ini tuh I Start With 13 Traits, seperti yang udah dibilang admin di awal ya guys ya. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak terlalu percaya pada siapapun, bahkan NPC sekalipun, karena bisa saja orang yang kita percaya itu adalah seorang musuh dalam selimut. Ingat kata-kata dari 48 hukum kekuasaan, yang dimana intinya jangan mudah percaya pada siapapun, baik teman maupun musuh. Tapi bagusnya pahami motivasi mereka agar tidak mudah dimanipulasi dan gunakan situasi untuk keuntungan kita. Karena teman palsu itu lebih berbahaya daripada musuh di depan mata. Ya mungkin segitu saja saya Lord Kultus ke-100. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.